Selama ini, kalau kita dengar nama Julius Caesar, yang terlintas di pikiran pasti sosok jenderal super tangguh yang sukses menaklukkan Galia, kan? Ya, kita mengenalnya sebagai pria paling perkasa dalam sejarah Romawi, kekasih dari ratu legendaris Cleopatra, dan seorang diktator yang sama sekali nggak kenal takut. Tapi di balik semua kehebatan dan citra maskulinnya itu, tahukah kamu kalau ada satu sosok yang konon justru berhasil menaklukkan sang jenderal ini di atas ranjang? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar sebuah rumor rahasia yang udah terkubur selama lebih dari 2 milenium. Sebuah rahasia gelap yang sampai-sampai bikin dia dijuluki Ratu Bithynia oleh musuh-musuh politiknya. Julukan ini benar-benar kontras banget loh. Maksudnya coba bayangin, di satu sisi kita punya Julius Caesar yang merupakan simbol maskulinitas absolut. Reputasinya nggak cuma gila-gilaan di medan perang, tapi juga dalam urusan asmara. Dulu tuh sampai ada omongan kalau nggak ada wanita, baik itu istri atau anak perempuan bangsawan, yang aman dari pesona seorang Caesar. Dia punya banyak banget gundik dan terlibat macam-macam skandal perselingkuhan. Tapi anehnya, di antara semua gelar kebesaran dan penaklukannya, ada satu ejekan, satu gelar spesifik yang paling dia benci setengah mati, yang terus-terusan dipakai oleh lawan politiknya, yaitu tadi Ratu Bithynia. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, benarkah sang penakluk ulung ini pernah benar-benar ditaklukkan di atas ranjang? Apakah penguasa Romawi yang super agung ini pernah melepaskan dominasinya dan terlibat skandal sesama jenis dengan seorang raja? Ini bukan sekedar gosip murahan zaman kuno ya. Apa yang akan kita bahas ini sebenarnya adalah salah satu contoh pembunuhan karakter paling efektif dalam sejarah perpolitikan. Untuk benar-benar ngerti seberapa parah dampaknya, kita harus tarik mundur sedikit ke masa mudanya Caesar. Mari kita putar waktu ke sekitar tahun 80 sebelum Masehi. Waktu itu, Caesar muda yang baru aja merintis karir militernya dikirim ke istana Raja Nikomedes keempat di Bithynia. Kalau sekarang wilayah ini ada di Turki. Sebenarnya tugas dia di sana tuh simple banget, cuma minta bantuan armada kapal buat keperluan pengepungan. Tapi, disinilah keanehan mulai terjadi. Caesar menetap di istana Bithynia itu lama banget, sampai akhirnya memicu desas-desus liar di kalangan orang-orang Romawi. Parahnya lagi, setelah dia akhirnya pulang, beberapa hari kemudian dia balik lagi ke Bithynia dengan alasan mau menagih utang. Dari situlah rumor langsung meledak. Banyak yang bilang kalau Caesar di sana nggak cuma jadi tamu kehormatan, tapi juga jadi pemuas hasrat sang raja. Nah, biar konteksnya jelas, kita harus paham dulu gimana sih pandangan budaya Romawi pada masa itu soal seksualitas. Di zaman Romawi kuno, hubungan intim antara sesama pria itu sebenarnya hal yang wajar dan cukup bisa diterima. Tapi, tunggu dulu, ada aturan main yang super ketat. Di sana, orientasi seksual itu nggak dinilai berdasarkan gender pasangannya, melainkan dari peran apa yang diambil. Kalau kamu jadi pihak yang aktif atau dominan, itu nggak masalah sama sekali. Tapi kalau kamu ngambil peran pasif atau submisif, wah itu bakal jadi skandal besar-besaran. Nah, dalam rumor ini, Caesar diduga mengambil peran submisif saat bersama Raja Nikomedes. Buat seorang calon pemimpin militer Romawi yang harusnya sangat maskulin, dibilang tunduk kepada pria lain itu adalah bentuk penghinaan paling parah terhadap kehormatan dan kejantanannya. Tentu aja, celah ini nggak dilewatkan begitu aja oleh musuh-musuh politiknya. Di panggung politik Roma yang terkenal kejam, kelemahan sekecil apapun pasti bakal dieksploitasi habis-habisan. Salah satu politikus bernama Dolabella misalnya, dia nggak buang-buang waktu buat nyerang. Di depan umum, dia dengan lantang ngejek Caesar sebagai saingan sang ratu dan pasangan dalam ranjang kerajaan. Coba kamu bayangin deh, kamu jenderal muda yang lagi susah payah ngebangun citra garang dan tangguh, tapi malah dituduh sebagai istri rahasianya raja asing di depan publik. Hancur banget kan reputasinya? Dan gilanya lagi, serangan itu sama sekali nggak berhenti sampai di situ aja. Ada politikus senior bernama Curio yang makin manasin suasana. Dia dengan sangat kejam ngatain Caesar sebagai rumah bordil Nikomedes dan tempat pelacuran Bithynia. Kata-katanya benar-benar dipilih secara sengaja buat ngerendahin martabat Caesar seanjur-anjurnya. Mereka mau ngebentuk opini publik kalau Caesar ini cuma anak muda yang rela jual kehormatannya demi bisa dapat untung secara politik dan militer di negeri asing. Yang bikin geleng-geleng kepala, rekan kerjanya sendiri pun ikut-ikutan nyerang. Waktu Caesar udah menjabat sebagai konsul, rekan kerjanya, Marcus Bibulus, yang kebetulan emang benci banget sama Caesar, ngeluarin sebuah dekrit resmi. Bayangin, di dalam dokumen resmi negara, Bibulus dengan sengaja menjuluki Caesar sebagai Ratu Bithynia. Bibulus nyindir keras, katanya kalau dulu Caesar jatuh cinta pada seorang raja, kini dia mengincar kerajaannya. Ini tentu merujuk ke ambisi politik Caesar yang gak ada matinya. Ini tuh ibaratnya pejabat negara di zaman sekarang yang saling ngejek pakai surat keputusan resmi. Bener-bener di luar nalar kan? Tapi tunggu, momen yang paling epik justru terjadi langsung di hadapan para anggota Senat Romawi. Jadi ceritanya, suatu hari Caesar lagi pidato nih.
Dia lagi ngebela Nimsa, putri dari mendiang Raja Nikomedes. Caesar lagi berusaha ngejelasin segala kebaikan dan utang budinya ke sang raja dengan niat yang baik. Tiba-tiba, orator ulung yang namanya Cicero motong pidatonya gitu aja di depan semua orang. Cicero langsung teriak sinis bilang, "Udah nggak usah dilanjutin, kita semua tahu kok apa yang raja itu kasih ke kamu dan apa yang kamu kasih ke dia sebagai balasannya." Wah, itu sih benar-benar pukulan telak yang bikin seisi ruangan paham betul arah omongannya kemana. Uniknya, ironi paling besar justru datang dari tentaranya sendiri, bukan dari lawan politiknya. Gini, di tradisi Romawi, waktu seorang jenderal merayakan pawai kemenangan agung, para tentara emang sengaja dikasih kebebasan buat nyanyiin lagu-lagu sindiran. Tujuannya simpel, biar si jenderal nggak jadi besar kepala. Nah, waktu pawai perayaan besar-besaran Caesar usai menaklukkan Galia, pasukannya berbaris sambil nyanyi kenceng-kenceng. Caesar menaklukkan seluruh Galia, tapi Nikomedes menaklukkan Caesar. Lagu ini saking populernya sampai mengabadikan rumor tersebut di telinga seluruh warga Roma yang lagi nonton pawai. Oke, setelah nyimak semua drama politik tadi, kira-kira gimana pandangan sejarah modern soal ini? Fakta yang ditemuin sama para sejarawan zaman sekarang ini benar-benar bikin kita mikir ulang. Konsensus sejarawan saat ini justru meyakini kalau skandal ini kemungkinan besar cuma taktik politik kotor yang 100% dibuat-buat. Di Romawi kuno, tuduhan soal perilaku seksual menyimpang itu ibarat senjata standar untuk melakukan slut shaming buat ngejatuhin karir politikus muda yang lagi naik daun. Caesar sendiri selalu membantah keras tuduhan ini seumur hidupnya. Bahkan dia sampai berani ngebantah di bawah sumpah loh. Sebagai buktinya, koin perak bergambar wajah Caesar tetap dicetak sebagai simbol kekuatan militer dan kemenangannya yang jelas nggak terbantahkan. Tapi anehnya, meskipun pada akhirnya dia sukses merajai dunia politik, naik ke puncak kekuasaan absolut, jadi diktator seumur hidup, dan punya deretan gundik wanita yang panjang, label Ratu Bithynia ini terus aja membayang-bayangi hidupnya. Nggak peduli udah berapa banyak musuh yang dia tebas, atau seberapa luas wilayah yang berhasil dia taklukkan, noda kecil dari masa mudanya di Istana Bithynia itu nggak pernah benar-benar bisa dihapus dari namanya sampai hari kematiannya tiba. Pada akhirnya, rumor soal hubungan antara Caesar dan Nikomedes ini mungkin bakal terus jadi misteri yang gak terpecahkan. Apakah ini benar-benar fakta sejarah yang ditutupi, atau cuma kampanye hitam paling sukses sepanjang masa? Satu hal yang pasti, ini ngajarin kita pelajaran penting banget. Di dunia kekuasaan, persepsi itu seringkali jauh lebih mematikan daripada tebasan pedang musuh di medan perang sekalipun. Reputasi yang susah payah dibangun bertahun-tahun bisa hancur seketika, cuma karena satu bisikan liar di istana. Jadi setelah dengar semua ini, menurutmu, sebegitu kejamkah dunia kekuasaan? Peduli Sahabat merangkul harapan menata masa depan.